Kembali lagi di Rabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Itu dia baru belajar. Oh. Jadi kan kalau kita kayak Wabarakatuh semua rekan wartawan dan teman-teman yang hadir menyediakan waktunya sebelumnya. Pertama-tama harus digarisbawahi bahwa Gustaf itu bukanlah seorang ustadz. Itu nomor satu. Dia hanya pemilik panti yang masih belajar agama. Gitu, dan dia hanya berusaha untuk menjaga anak-anak panti agar selamat. Oleh karena itu dia berusaha untuk sebisa mungkin mempelajari, sebisa mungkin untuk bisa menjaga anak-anak kesayangan di dalam pantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irfan. Oke. Kita membuka untuk pertanyaan berikutnya. Silakan ada yang mau bertanya. Nah, Mas boleh silakan. Iya. Monggo Mas, agak jalan sedikit ya. Wah, ini di pojok soalnya, silakan. Permisi, mohon izin, silakan dibukakan jalannya. Baik. Halo, hai, selamat sore Mas. Selamat sore. Dengan Mas siapa dari mana? Saya Silakan. Hendy dari wartawankuatbaca.com. Mas Hendy. Silakan Mas Hendy. Soal sama sutradara. Yang melatar belakangi penulisan ini tuh apa ya? Terus bagaimana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang melatar belakangi film ini sebenarnya kita berangkat dari film-film horor yang sudah ada. Kita mau mencoba apa ya, sesuatu yang berbeda dan mengcapture sesuatu yang tipu dayanya, lebih tepatnya di tipu dayanya. Karena kan film horor ini kalau teman-teman sudah lihat kan tadi agak lama slow burn, tapi juga tone down-nya juga lebih ke drama, terus lebih ke misteri-misteri yang memang dari awal kita udah masukin gitu kan di karakter-karakter yang di awalnya terlihat jahat, tapi sebenarnya kita mau tambahin tuh tipu muslihatnya gimana. Jadi itu sih sebenarnya yang kita mau coba highlight, melengkapi apa yang sudah ada, tapi ini juga bisa menjadi pembeda dari film horor yang di Indonesia. Lalu untuk pemilihan cast, ini sebenarnya kita cast yang luar biasa banget, didukung sama teman-teman yang aku beberapa kali udah pernah kerjasama juga, sama Asmara Abigail, sama Fatih, sama Ance Bagus juga. Jadi kalau itu udah ada kan jadi kayak suasananya ketika syuting tuh jadi berasa nggak syuting. Apalagi di sini kita juga disupport sama teman-teman cilik-cilik yang luar biasa, baterainya nggak ada habis-habisnya. Itu kita nggak nyangka sih sama sekali, karena kan dari awal ngomongin panti asuhan yang mungkin nggak banyak juga yang jadi apa background cerita yang di film Indonesia. Di situ yang dari awal kita ngomongin sama Pablo sama Evelyn penulisnya. bukan ini Evelyn. Di situ sih yang kita mau coba saling lengkapin aja sih untuk film horor Indonesia ini. Agak kesulitan nggak Bu mengatur anak-anak ini kan masih di bawah umur. Oh, bekerja sama dengan anak-anak di bawah umur ini ya. Ada kesulitan tersendiri kah? Enggak sih, karena aku Luar biasa. mereka Wow. benar-benar Keren banget tantangannya semuanya. dengan cuaca yang cukup ekstrim, karena kita di daerah yang dingin banget dan kita nggak nyangka sedingin itu. Mereka tetap enjoy, mereka tetap bisa ketawa-ketawa, mereka juga sangat into dengan karakternya masing-masing. Bahkan setelah syuting mereka ternyata juga masih bikin WA group. Jadi menurut aku kayak ya itu kan sesuatu yang emang apa ya, nggak hanya berhenti ketika syuting film gitu, setelahnya mereka tetap berteman dengan baik. Mohon izin agak dipotong sedikit karena bergabung bersama kita ada Asmara Abigail. Hai. Silakan. Halo. Selalu tampil prima ya. Oke. Nah tadi sebenarnya ada terselip pertanyaan sedikit begitu ya, bahwa apakah akan ada sequelnya? Boleh dibantu Pak Produser Pak mungkin. Produser ini. Gimana itu? Dioper balik. Oke, kami tetap dari kami adalah PH baru dan baru memasuki industri film ini, dan kami ingin berupaya menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Jadi apapun tadi saran semuanya kami terima dan itu jadi bahan masukan kami semuanya. Dan tentunya kami akan selalu berkreasi dan selalu untuk menciptakan karya-karya baru. Itu aja. Amin, 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 amin. Mas ini terjawab sudah ya semuanya ya. Terima kasih. Jelasin anak-anak di sini tuh jadi apa ya? Mereka ngasih vibe yang optimis banget dengan peran yang menurut aku
kalau ngomongin film horor kan berkaitan dengan hal teknis ya, yang ada seling lah, ada ya seperti yang teman udah lihat, ada yang merangkak dan segala macam. Itu juga kita melalui workshop yang cukup intens, dan mereka semua membuktikan untuk bisa menampilkan secara maksimal dan luar biasa. Chemistry yang sulit sebenarnya ketika berhadapan dengan ular. Ini kita bercanda dalam artian kayak bercanda serius. Ular itu kan nggak bisa kita kontrol ya. Tapi sebelumnya kita ada workshop dan mereka sangat komitmen untuk mengikuti workshop itu, meskipun ada salah satu pemain yang memang dari awal dia udah kasih tahu agak trauma, tapi kita membiarkan anak ini untuk memutuskan kapan waktu yang tepat ketika dia berani. Jadi kita di sini juga tidak memaksakan, lebih ke mereka memutuskan sendiri ketika mereka ngerasa udah nyaman, baru mereka bisa bergabung. Jadi kesulitan-kesulitan itu kita anggap jadi challenge lah untuk film ini. Jadi sekali lagi anak-anak di sini ternyata tidak jadi kesulitan. Cuaca yang sebenarnya jadi hambatan yang kita nggak bisa kompromi. Karena dari kita bulan Januari syutingnya dan itu intens, hujannya benar-benar setiap hari kita hujan, dan gimana caranya syuting tetap berjalan efektif dan ngejaga mood pemain juga kan itu jadi salah satu PR kita bersama untuk menjaga lokasi, krunya, semuanya bisa menjalani proses syuting dengan asik dan seru. Itu sih. Makasih. Terlihat banget kok dari adik-adik juga kayaknya happy banget ya. Sampai sekarang tuh kayaknya mereka masih so fun banget gitu.